Saudara, kami kembali menghadirkan segmen di mana memberi kesempatan kepada Anda untuk bertanya seputar COVID-19 ataupun seputar spesialisasi dari dokter yang akan kami hadirkan dan akan dijawab langsung oleh dokter spesialis yang kami undang untuk tersambung bersama kami melalui daring di pagi hari ini. Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui direct message di Instagram kami di akun @sapaindonesia_kompas.tv atau Anda bisa menghubungi kami nanti di bagian kedua dari interaktif ini atau melalui telepon interaktif di nomor 021 5366 0500. Dan pagi hari ini yang akan menjawab pertanyaan Anda adalah Dr. Ivana Teresa. Dr. Ivana ini adalah dokter spesialis kandungan atau spesialis obstetri dan ginekologi. Selamat pagi, dokter. Halo, selamat pagi Mas Timothy. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Dr. Ivana. Dokter, sudah ada sejumlah pertanyaan ini khususnya bagi mereka yang mungkin ragu-ragu, apalagi mungkin dalam kondisi hamil banyak yang ragu untuk rumah sakit karena kita tahu bahwa penularan COVID-19 ternyata di rumah sakit itu tidak hanya beresiko di zona merah rumah sakit yang memang menangani pasien COVID, tapi juga di zona umumnya begitu yang justru tidak secara spesifik menangani COVID-19. Nah, jadi beberapa dari pemirsa sudah mengirimkan pertanyaan karena mereka tidak sempat bertemu dengan dokter objin mereka begitu ya, Dok. Jadi sudah ada pertanyaan yang dikirimkan melalui Instagram, Dok. Kita langsung saja menjawab. Ini pertanyaan pertama dari @anggi_ptr. Dok, apakah melakukan program hamil di masa pandemi seperti sekarang aman atau justru harus menunda kehamilan terlebih dahulu? Oke, baik saya jawab langsung ya. Silakan, Dok. Jadi program hamil untuk saat ini biasanya kita fokuskan untuk kasus-kasus yang memang emergensi. Misalnya pada ibu-ibu yang berusia lanjut atau berusia tua, dan di saat itu kita butuh tata laksana yang cepat karena kita mengingat kalau usianya lebih tua maka reserve dari ovariumnya akan lebih berkurang. Jadi pada saat itu kita harus dilanjutkan saja, namun dengan protokol yang sudah disiapkan di masing-masing klinik. Jadi kami seperti semua klinik sama di Rumah Sakit Karo juga kita menerapkan social distancing, kita menerapkan pasien harus pakai masker, dan kemudian mungkin kalau kasus-kasus seperti itu harus ada tindakan. Nah, tindakannya akan dilakukan sesuai dengan standar. Misalnya pasien harus dilakukan screening terlebih dahulu gitu. Kalau kasus yang lain misalnya kasus PCOS. Misalnya PCOS itu malah saat ini adalah waktu yang tepat untuk memperbaiki diri dulu. Di saat PCOS itu kita bisa melakukan exercise, ibu dan suami, kemudian mengatur pola makan, kemudian menurunkan berat badan dahulu. Nanti di saat akhirnya akan melakukan program akan jauh lebih baik, dua-duanya optimal. Misalnya kalau ada kasus yang lain, misalnya seorang ibu itu mau melakukan IVF misalnya. Apakah harus dilakukan segera saat ini? Bisa dilakukan, tapi dengan protokol tadi, dengan pertimbangan dari dokter masing-masing. Atau misalnya kita bisa lakukan namanya embrionya di frozen dulu, baru nanti setelah pandeminya selesai baru dilakukan transfer embrio. Seperti itu, Mas. Oke, jadi kalau mungkin sederhananya begitu, Dok. Kalau memiliki pilihan, mungkin menunda itu tetap pilihan yang lebih baik, begitu ya, Dok? Tapi tentu saja banyak faktor lain mungkin seperti usia ibu dan lain-lain, begitu ya, Dok ya? Iya. Oke, untuk usia tadi yang dokter katakan khususnya yang sudah memasuki usia lebih tua begitu, di usia berapa ini calon ibu harus memperhatikan terutama dalam mempertimbangkan apakah saatnya saya memulai program kehamilan? Baik, biasanya kita lakukan pemeriksaan untuk melihat cadangan ovarium dari seorang ibu, itu kira-kira sekitar di atas 35 tahun. Kita mulai cek. Di saat itu jika cadangan ovariumnya sedikit, maka akan lebih baik untuk segera dilakukan program hamil tersebut. Oke. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya, dokter. Ini dari @jitajits. Dokter, dalam masa pandemi seperti sekarang, dapatkah seorang ibu hamil melahirkan di rumah sakit atau apakah melahirkan di rumah lebih aman? Oke. Memang kita tahu bahwa rumah sakit itu orang pada takut ke rumah sakit gitu ya. Tapi saat di rumah sakit pun kita sudah menerapkan social distancing, sudah menerapkan semua protokol, dan even kita membuat jalur yang berbeda antara orang-orang yang dengan gejala COVID dan tidak gitu. Jadi
persalinan sendiri membutuhkan tenaga kesehatan yang terlatih, itu nomor satu. Jadi apakah tenaga kesehatan terlatih itu tersedia saat persalinan di rumah, itu yang perlu diperhatikan. Satu. Ya. Kedua, saat persalinan di rumah kita juga perlu memikirkan jika terjadi suatu emergensi, misalnya perdarahan kah, atau ada gawat pada bayinya, apakah rujukannya akan dapat segera dilakukan dan kemana rujukan itu akan dibuat. Nah, itu yang akan menjadi pertimbangan jika Bapak Ibu akan mau melahirkan di rumah. Nah, sedangkan kami di rumah sakit di sini juga memastikan bahwa yang terjadi bukan hanya persalinannya, tapi kami memastikan bahwa ibu ini sehat, terutama bebas dari COVID, sehingga saat dia persalinan nantinya dia bisa melakukan IMD misalnya. Jadi karena begitu ibunya lahir, bayinya akan ditaruh di dada dan bisa langsung menyusu dini. Nah, itu kan harus pastikan bahwa ibunya sehat dan bayinya juga tidak akan terdampak dari situ. Oke, berarti untuk langkah-langkah menjelang begitu ya dok, di hari menjelang hari kelahiran begitu atau menjelang melahirkan begitu, ini juga akan ada protokol yang berbeda ya dok saat ini dibandingkan dengan sebelumnya pada saat sebelum pandemi begitu dok, untuk ibunya terutama. Betul, ya. Seperti apa itu dok? Jadi gini, di kita melakukan screening terutama untuk melihat apakah dari ibu ini sudah pernah ada infeksi lampau dengan rapid, misalnya rapid antibody. Kemudian kita akan melihat juga apakah ibu ini dalam keadaan terinfeksi COVID. Mungkin aja saat ini pasien banyak yang tidak ada gejala tapi swabnya positif. Jadi kita lakukan swab juga untuk ibu-ibu hamil yang akan melahirkan, terutama untuk kasus-kasus tindakan yang elektif atau tindakan berencana. Nah, kemudian kalau misalnya ibu ini datang tiba-tiba mules gitu ya, kan kita nggak bisa swab. Jadi biasanya kita bisa kerjakan setelah lahir. Nah, kemudian protokol-protokol seperti penunggu itu kami hanya mewajibkan 1 orang dan sebisa mungkin dilakukan screening rapid paling nggak, supaya kita memastikan bayi yang nanti lahir ini tidak akan mendapatkan infeksi terutama dari orang-orang terdekatnya. Gitu. Nah ini mungkin memunculkan pertanyaan juga apakah bisa menularkan ke bayi. Ini kita lanjutkan juga pertanyaan ketiga dari Grace Bersheba. Apakah seorang ibu hamil yang positif terkena virus corona dapat menimbulkan resiko keguguran atau persalinan prematur yang lebih besar dok? Oke, jadi untuk persalinan, untuk keguguran ini sendiri dari riset yang ada tidak ada hubungannya langsung antara keguguran dengan infeksi COVID. Dan infeksi COVID ini tidak meningkatkan angka keguguran. Namun memang untuk angka persalinan prematur, saya mendapatkan literatur dari luar memang ya, dari Indonesia datanya mungkin belum pasti. Jadi sekitar 5-14% memang kejadiannya ada persalinan prematur, tapi biasanya pada kasus-kasus COVID yang cukup berat. Nah, kita perlu ingat lagi bahwa ibu hamil ini akan mudah sekali untuk terjangkit COVID-19 jika dia punya underlying disease atau penyakit-penyakit lain, misalnya diabetes, hipertensi, dan sebagainya. Nah, jadi yang kita perlu jaga sebenarnya jangan takut seperti itu, tapi kita harus meningkatkan kualitas hidup dengan olahraga, makan sehat, di masa apalagi saat ini ibu sedang hamil. Jangan sampai terjadi underlying disease atau peningkatan berat badan yang berlebihan saat hamil, itu yang akan membuat jadi lebih mudah untuk terjangkit COVID-19 jika kita dapat dari sekitar kita gitu. Mungkin pertanyaan tambahannya, apa yang akan dilakukan kalau sebelum melahirkan, terutama kalau elektif begitu, ternyata ibunya terdeteksi atau hasil tes swabnya adalah positif terjangkit COVID-19, apa yang dilakukan dok? Oke, jadi untuk kasus-kasus COVID-19 saat ini tata laksananya kami terfokus pada rujukan ke rumah sakit yang menangani COVID-19. Jadi untuk kasus persalinan dengan COVID-19 saat ini membutuhkan selain APD pastinya, ada ruang operasi khusus yang di mana tekanannya harus negatif. Nah, di saat itu semua rumah sakit belum tentu punya. Jadi pada keadaan-keadaan kasus elektif, kami akan melakukan rujukan ke rumah sakit yang memang sebagai rumah sakit pusat rujukan COVID-19 gitu, Mas. Oke, baik. Dan yang kita jawab
pertanyaan berikutnya ini dari @sharon_TA. Dapatkah saya menyusui bayi jika saya terkena COVID-19 dan bagaimana langkah terbaik agar bayi saya tetap bisa menerima ASI? Oke, ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi sampai saat ini di penelitian tidak ada virus COVID-19 yang ditemukan di ASI memang. Jadi murni kemungkinan terjadi penularan saat seorang ibu itu menyusui adalah dari droplet. Nah, jadi bagaimana caranya supaya bayinya nggak kena? Ya otomatis seperti kita melakukan pencegahan ke orang lain. Memang bayi itu kontaknya kan jauh lebih erat. Jadi kita harus lebih ekstra hati-hati, pastikan harus cuci tangan terlebih dahulu sebelum dan sesudah menyusui, kemudian pastikan menggunakan masker. Dan jika itu tidak memungkinkan atau misalnya pada keadaan ibunya yang terserang COVID-19 yang berat, saat ini fokusnya adalah untuk memperbaiki keadaan ibunya dulu. Jadi mungkin bisa dilakukan pemisahan dahulu dari bayi dan ibunya. Dan bisa juga dengan satu lagi caranya adalah dengan menggunakan ASI perah. Jadi ASInya diperah dengan terutama bersih juga, ibunya harus bersih juga. Diperah ASInya baru nanti diberikan secara tidak langsung. Jadi menyusuinya bisa tidak langsung, toh nanti bayinya juga akan mendapatkan ASI yang sama gitu. Jadi media penularannya tetap sebenarnya utamanya adalah droplet. Ini berarti seperti dokter katakan tadi, sejauh ini penelitian belum menunjukkan adanya penularan melalui cairan ASI begitu. Dalam proses pada saat bersalin itu juga dok ya, ini kan juga ada cairan dari tubuh begitu yang dilibatkan dari sang ibu. Apakah cairan tersebut juga menjadi media penularan bagi bayi atau bagaimana dok? Nah, itu juga uniknya. Penelitiannya mengungkapkan bahwa tidak ada virus COVID-19 dari cairan vagina. Jadi penularan kalau misalnya dalam proses persalinan ya yang paling memungkinkan adalah dari droplet juga sama. Yang lebih besar daripada penularan langsung secara vertikal. Maksudnya dari ibu ke bayi melalui plasenta atau melalui saat proses persalinan. Itu sampai saat ini belum ada evidence yang pasti gitu. Yang jelas biasanya ditemukan setelah beberapa jam bayi itu lahir, di swab baru positif. Oke, dan tapi saya mungkin ini awam saja begitu dok ya, agak membayangkan pada saat bersalin, tapi harus bagaimana agar sang ibu, kembali lagi ini kan kita belum tahu apakah positif atau negatif, mungkin tes swabnya baru dilakukan, masih menunggu hasil, tapi seorang ibu agar bisa bersalin normal, sambil tidak menjadi ancaman bagi bayi, apakah ada mungkin pemisah khusus antara mungkin wajah atau bagian kepala ibu dengan bagian bawahnya sehingga tidak ada droplet yang sampai mencapai ke sana. Karena saya bayangkan tidak mungkin memakai masker begitu dok untuk bersalin begitu, tidak akan bisa bernafas begitu dengan masker. Bagaimana prosesnya dan apa mungkin alat-alat pengamanan yang dipergunakan pada saat bersalin secara normal? Baik, jadi memang untuk persalinan secara normal pada pasien dengan positif COVID-19 itu tidak dianjurkan. Jadi jika pasien ini sudah dilakukan tes dan positif COVID-19, rekomendasinya adalah melakukan seksio cesarea. Kenapa? Karena di saat Mas juga kebayang sendiri kalau misalnya saat ibu mengerjan misalnya, Betul. itu atur nafas dan mungkin bisa teriak dan segala macam. Nah, saat itulah terjadi aerosolisasi. Jadi kumannya itu bisa kemana-mana gitulah istilahnya ya. Betul. Jadi kalau memang sudah positif, memang pasti kita tidak menganjurkan untuk persalinan normal. Misalnya ternyata pasien ini kalau istilah kita tuh kebrojolan gitu ya. Jadi tiba-tiba datang dalam pembukaan yang sudah besar gitu dan kita lakukan proteksi seperti apa. Nah, ada beberapa kita bisa melakukan memang wajib pakai masker, Mas. Memang itu yang paling minimal yang bisa kita kerjakan. Karena itu yang paling mudah dan paling bisa kita kerjakan. Nah, memang tidak nyaman tapi harus. Satu, kedua ada beberapa rumah sakit yang menggunakan delivery chamber namanya. Jadi dibuat kotak itu sekitar 1,5 kali 1,5 meter berupa plastik
Jadi untuk supaya aerosolisasinya itu dapat terkontain, tapi Oke. tetap ibunya juga harus pakai masker dan kita sebagai penolong harus pakai APD level Iya, 3. iya. Kasusnya Artinya, jika itu belum terkonfirm, pasti bayinya akan kita pisahkan terlebih dahulu sampai ibunya terkonfirmasi gitu. oke, inilah new normal dalam persalinan gitu ya dok ya. Betul. Baik, dokter kita akan tahan dulu, kita akan jeda. Nah, nanti kita akan mulai menerima telepon dari pemirsa untuk menjawab pertanyaan mereka juga seputar spesialisasi dari dokter, yaitu dokter spesialis kandungan. Nanti kita akan tampung pertanyaan Anda melalui telepon. Anda bisa menghubungi kami di 02153660500 dan nanti dokter Ivana akan menjawab pertanyaan Anda. Saat lagi.